ditarik perkara justisi padahal dia udah tersendiri kasusnya dalam undang-undang darurat dalam perkaranya. Pengacara salah seorang tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon mengklaim jika kliennya tak terlibat kasus tersebut. Menurutnya, kliennya terlibat kasus lain namun diseret ke dalam pembunuhan Vina. Diketahui pengacara dari 5 tersangka pembunuhan Vina melakukan konferensi pers bersama pada Minggu 19 Mei 2024. Jogi Nainggolan, pengacara salah seorang tersangka, menyebut jika salah seorang pelaku, Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil bin Asep Kusnadi, diduga tak ada kaitannya dengan kasus pembunuhan ini. Ia menyebut Ucil merupakan tersangka kasus kepemilikan senjata tajam. Namun dalam perjalanannya, Ucil justru diseret ke kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina dan kekasihnya Eki. Senjata yang dimiliki Ucil juga dijadikan barang bukti kasus Vina. Lebih lanjut, Jogi mengungkapkan bahwa selama proses persidangan, tim kuasa hukum sering mengalami intimidasi dan ancaman. Ancaman yang diterima tim kuasa hukum datang dari kelompok geng motor yang tidak diketahui identitasnya. Mereka menekan agar para pengacara tak hadir dalam persidangan sehingga tak bisa meyakinkan hakim dengan bukti-bukti mereka. Pernyataan sama juga disampaikan pengacara yang bersangkutan, Wiwit Widyaningsih. Dikatakannya kliennya sebelumnya sudah ditahan sejak 30 Agustus 2016 di Polres soal senjata tajam. Saat itu kliennya Ucil secara kebetulan ditempatkan dalam satu sel bersama 7 pelaku kasus Vina dan Eki. Dalam proses hukum, Ucil disebut dengan nama Andika yang menurut Wiwit adalah kesalahan besar. Kliennya juga dinilai tak pernah menandatangani BAP, bahkan tak mengenal para pelaku lainnya. Lalu kami tanya kepada klien kami yang 5, kenal nggak dengan Rivaldi Aditya? Tidak kenal. Kan lucu, ya. Klien kami disatukan dengan orang lain, ya, ditarik perkara justisi padahal dia udah tersendiri kasusnya dalam undang-undang darurat dalam perkara yang sama, padahal tidak kenal. 340 lagi. Terus kliennya daripada Ibu Titin yang namanya Sudirman, ya, di dalam persidangan itu ditanya sama hakim, kenal nggak dengan dia? Nggak kenal. Ditanya Rivaldi, kenal nggak dengan mereka? Tidak kenal. Nah, tapi yang berkembang di dalam media atau narasi-narasi daripada para pengamat, ya, bahwa klien kami itu kenal dengan DPO, yang ini nggak kenal karena beda geng. Gengnya klien kami itu geng apa? Buruh bangunan. Ya, bukan. Sementara mereka kan mungkin geng-geng apalah, motor dan sebagainya. Nah, bambu dijadikan sebagai barang bukti. Bambu itu saya yakin gak ada hubungannya karena utuh, tidak pecah. Jadi kalau katakanlah di dalam rekonstruksi itu seolah-olah bambu itu dipakai mukul-mukulin ngomong kosong, bergantian. Terus lalu ada batu kan? Batu kalau namanya dipakai untuk mukul kepala orang, ya pasti ada darah retak. Gak ada darah. Makanya begini, pada saat Polda Jabar memberitahukan kepada kami akan dilakukan rekonstruksi, oke, kami hadir. Tetapi download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.